Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Sambil menunggu, masih lama juga sih sebenarnya pertandingan antara Manchester United menghadapi Atletico Madrid. Tapi ini gua ada bahan untuk ngobrol ringan aja. Ringan amatiran ala gue, mudah-mudahan juga ringan dan singkat ya. Ini sebenarnya dari beberapa hari yang lalu di Twitter ya, dari United District @United District. Ini memberikan data soal pemain-pemain yang kontraknya berakhir di musim panas tahun ini dan juga musim panas tahun depan. Ada lumayan banyak nama ini dan ini ingin gua bahas sedikit, apakah sebaiknya kita perpanjang atau tidak ya. Langsung aja, di musim panas tahun ini ya, Juli 2022. Nama pertama adalah Paul Pogba. Langsung aja, kalau menurut gue Paul Pogba sih sudah dilepas aja. Pasti nanti setelah dilepas ini akan ada headline. Kalau seandainya dia memang dilepas, pastinya dia akan gratisan. Artinya pasti akan ada headline, wah Manchester United ngambil 100 juta tapi lepas secara gratisan. Ya menurut gue ya kita bayar memang dia untuk 5 tahun kalau tidak salah kan, dengan biaya transfer sekian. Mungkin kalau ini dari sudut pandang klub ya, secara prestasi ya dia memberikan kita beberapa piala ya kan, Europa League dan juga beberapa piala lainnya. Tapi belum bisa membawa kita, sempat beberapa kali membawa ke runner up. Tapi belum bisa membawa ke stabilan. Artinya kita bisa secara konsisten menjadi pesaing untuk Premier League ya. Sekalipun kita tidak juara, tapi ya sempat beberapa kali membawa runner up. Dan menurut gue sih nomor satu yang paling besar adalah kenapa gue tidak merekomendasikan ya dia dipertahankan adalah tentu saja attitude. Gue sangat-sangat ragu kalau dia ini betul-betul bermain untuk klub ya. Sepertinya dia lebih bermain untuk dirinya dia sendiri. Dan menurut gue sudah cukup. Mungkin sudah waktunya ada penyegaran di sana, mencari pemain lain dengan posisi yang sama dan punya pemain dengan motivasi mungkin yang lebih baik dari Paul Pogba. Jadi menurut gue Paul Pogba tidak diperpanjang. Jesse Lingard pun juga demikian. Menurut gue Jesse Lingard ini sudah selesai peaknya dia ya, atau masa terbaik dari Jesse Lingard ini sepertinya sudah selesai dan sudah waktunya menurut gue juga dilepas supaya ada penyegaran juga di sana ya. Di samping itu kan juga motivasi Jesse Lingard ini rendah kalau menurut gue. Ini terbukti dari musim ini maksud gue, di musim dingin periode musim dingin kemarin, transfer musim dingin, dia kan ingin keluar. Cuman karena keadaan di Manchester United ya kan, Mason Greenwood dan lain-lain, ini mengakibatkan akhirnya Ralf Rangnick menahan Jesse Lingard. Tapi seperti juga dikabarkan di beberapa media kalau memang Jesse Lingard ini sepertinya akan selesai di Manchester United, dan menurut gue memang lebih baik diganti saja, artinya dilepas, dicari gantinya. Edinson Cavani pun juga demikian, dilepas. Sekalipun memang dia ini secara teknis bagus, secara passion kalau bermain juga semangat ya kan, totalitas. Cuman tidak bisa dipungkiri dia sering banget absen. Di 2 musim dia memperkuat Manchester United, dua musim tersebut dia tapi termasuk rendah lah persentase dia bermain. Dan di musim ini ketika dia bermain juga impact-nya kan tidak langsung ada. Artinya ketika dia tidak bermain, terus dia pas bermain dia langsung bermain bagus, kontribusi gol dan lain-lain, kan tidak banyak juga pertandingan dia off gitu ya. Artinya tidak tampil di permainan terbaiknya. Dan menurut gue ya lebih baik cari pemain yang lain ya untuk posisi penyerang ini. Juan Mata pun juga demikian, menurut gue udah selesai masanya. Mungkin bisa dipromosikan jadi pelatih sih menurut gue, atau gue nggak tahu ya, pelatih akademi atau apa, karena ya, dari yang beberapa gue baca di artikel, Juan Mata ini merupakan sosok favorit dan sosok yang disegani di ruang ganti. Merupakan salah satu pemain senior di Manchester United, cukup loyal juga ya di Manchester United. Artinya setelah dia pindah ya kan dari Chelsea di zamannya David Moyes sampai dengan saat ini nih, ya dia cukup loyal berada di klub dan cukup membantu. Artinya attitude dia bagus, profesional juga kan. Ligren, dengan adanya Tom Heaton dan kemungkinan
dilepasnya Dean Henderson, artinya kita ada peluang untuk menggait kiper lainnya yang dikabarkan Sam Johnstone sekarang sedang diincar. Menurut gue Liljegren ya bisa dilepas ya, karena ya dari sisi usia juga sudah cukup senior. Mungkin bisa diganti kiper muda yang punya kemampuan lebih bagus ya, mungkin demikian sih. Karena Ralf Rangnick kan kok sering disebut atau dia diwawancara dia bilang dia butuh 3 kiper dengan kualitas bagus. Dia butuh 3 kiper. Oke, sekarang sudah ada David De Gea, mungkin Dean Henderson lepas, Tom Heaton, satu lagi nih, mungkin Sam Johnstone atau juga yang lain. Jadi ya 3 menurut gue cukup, dan dia minta 3 kan, artinya Liljegren bisa dilepas. Nah, jadi bulan Juli ini 1, 2, 3, 5 pemain lepas nih, ya kan. Nah, Juli 2023 Nemanja Matic menurut gue udah selesai. Oh ya, ini ada yang pemain dengan bintang, ini artinya klub memiliki pilihan untuk memperpanjang 1 tahun lagi ya. Nah, dimulai dari Nemanja Matic. Menurut gue Nemanja Matic bahkan ya selesai sih menurut gue. Mungkin musim ini bisa di-keep ya untuk kedalaman squad. Karena melepas pemain terlalu banyak musim ini menurut gue, ini sudah dilepas berapa, 1, 2, 3, 4, 5 belum pemain yang dilepas secara transfer. Jadi kok terlalu banyak menurut gue kurang bagus juga ya bagi turnover klub, baik itu secara teknis maupun secara bisnis. Oke, sekarang ke Juli 2023, asumsi Nemanja Matic masih ada di tim musim ini, maka musim depan, musim panas 2023 menurut gue dilepas ya, karena pastinya sudah lebih senior lagi, artinya dari sisi umur bisa dicari penyegaran di sana. Cristiano Ronaldo menurut gue sudah cukup. Tahun depan berarti dia akan berusia 38 tahun ya. Feeling gue sih dia mungkin akan pensiun mungkin di Manchester United mungkin ya. Tergantung apa yang dia bisa dapat di Manchester United mungkin. Kan dia orangnya sangat ambisius nih, pingin trofi ya kan. Apakah itu bisa diberikan atau dia bisa membantu Manchester United atau seperti apa, gue juga. Tapi yang jelas fakta kalau dia ini salah satu pemain yang cukup cukup besar di masa sekarang ini, bahkan sampai dengan saat ini dia ada di jajaran top pemain-pemain top dunia, dan ini kan juga memberikan pertimbangan tersendiri bagi klub Manchester United dan juga klub-klub lain nih kalau ingin mengambil Cristiano Ronaldo. Tapi menurut gue sih sudah selesai harusnya musim depan dengan Cristiano Ronaldo. David De Gea menurut gue di-keep. Karena berapa tahun nih? 11-12 tahun David De Gea kontribusinya sangat luar biasa. Tidak banyak mungkin ya penjaga gawang di dunia apalagi saat ini yang bisa berkontribusi poin ke klub. Dan David De Gea ini bukan cuma sekali, 2 kali, bukan cuma semusim, 2 musim. Banyak sekali musim di mana dia punya kontribusi langsung ke Manchester United, dalam arti memberikan kontribusi poin di liga. Sering banget kan dia menjadi penentu Manchester United tidak kalah, menjadi penentu Manchester United bisa memperoleh 3 poin dengan save-nya dia. Jadi menurut gue ya di keep David De Gea. Luke Shaw menurut gue ya back kiri ya, kita ada ya, kalau kita bisa mendapatkan back kiri yang bagus mungkin ya, tapi kalau tidak ya ini tugas manajer atau pelatih, tim kepelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari Luke Shaw, paling tidak supaya dia bisa tampil secara stabil, secara konsisten. Karena musim lalu faktanya dia bermain bagus sehingga dia dipanggil ke timnas Inggris. Di timnas Inggris pun juga iya, cuman setelah Euro jet lag nih, penampilannya turun sampai sekarang ya mulai naik sedikit-sedikit tapi terganggu oleh cedera kan. Tapi musim depan gue sih, kalau gue ya dengan amatiran, gue merekomendasikan untuk dipertahankan. Marcus Rashford pun juga demikian. Ini adalah tugas dari tim kepelatihan. Jadi begini, sebelum gue lanjutkan ngobrol dengan ini ya, manajer menurut gue ya, fungsinya tuh bukan cuman beli pemain, jual pemain aja. Oke, pemain bagus beli ya kan. Pemain ini jelek, oke jual. Enggak. Kalau menurut gue ya, dari buku-buku yang gue baca, dari film dokumenter yang gue lihat, salah satu tugas besar dari manajer atau tim kepelatihan adalah meningkatkan kemampuan dari pemain-pemain tersebut ya, supaya bisa bermain di kapasitas tertinggi, supaya bisa masuk ke sistem yang mereka ingin bangun.
Jadi bukan berarti kalau pemain itu jelek, oke buang pemain jelek. Seperti kalau kita main FIFA ya kan, bukan kita gue nggak main FIFA atau main Championship Manager, oke ini jelek buang. Ya itu kan game, tapi dalam kenyataannya ini kan terlalu complicated, terlalu rumit, ada banyak hal terkait di sana. Jadi menurut gue tidak segampang kita bermain atau siapa yang bermain di Championship Manager, Football Manager, itu kan game ya. Kenyataannya tidak seperti itu. Dan menurut gue Marcus Rashford pun juga demikian. Ini adalah tugas dari manajer dan juga tim kepelatihan supaya bisa mengembalikan lagi performa dari Marcus Rashford yang kita tahu kemungkinan besar juga karena konsentrasi dia yang selama ini beberapa waktu terakhir tidak sepenuhnya ada di sepak bola. Ya, balik lagi sih, secara potensi dia ini pemain bagus. Terbukti ketika sekarang ada gosip atau kabar soal masalah dia mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak, yang mengincar Marcus Rashford ini tim-tim besar. Artinya apa? Artinya tim-tim besar pun juga melihat Marcus Rashford ini masih memiliki potensi. Dan gue sepakat, oleh karena itulah gue berpikir di keep, tapi ya tim kepelatihan harus bisa meningkatkan lagi kemampuan dari Marcus Rashford untuk bermain dengan kapasitas yang bagus. Fred, bagaimana Fred? Nah ini mungkin tidak sepakat dengan pendapat gue, nggak masalah ya, berbeda. Fred stay. Karena apa? Progres yang ada itu terlihat jelas dari zamannya Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan juga sekarang ini. Mungkin musim panas ini kita akan dapat central midfielder atau defensive midfielder yang bagus. Tapi tetap kita tidak mungkin memainkan pemain tersebut ya, siapapun itu yang kita dapat, gelandang bertahan atau gelandang sentral 100% kita mainkan terus satu musim, kan tidak mungkin. Ada yang namanya kedalaman squad yang harus kita jaga. Dan menurut gue Fred bisa dijadikan pemain yang seperti itu, pemain rotasi ya kan. Mungkin ketika pemain yang kita datangkan itu, gue nggak tahu siapa, apakah nama besar atau tidak ya, yang akan didatangkan di lini tengah. Kalau dia cedera dan lain-lain, itu kan kenyataan. Jadi tidak, sekali lagi sih ya, kalau gue baca di komen-komen ya, sebelumnya terima kasih komen-komennya ya. Buang sana, buang sini ya. Tapi menurut gue kita butuh pemain lebih dari 11 loh. Satu tim itu, bahkan 18 pun lebih ya kan. Dan menurut gue untuk menjaga kedalaman, melihat tadi gue bilang Nemanja Matic selesai ya kan, musim ini Paul Pogba selesai, ya menurut gue Fred dipertahankan sih. Untuk apa? Menjaga kedalaman squad. Diogo Dalot pun juga demikian, menurut gue dipertahankan. Mudah-mudahan dia bisa meningkatkan lagi. Ini juga tugas dari manajer atau tim kepelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari Diogo Dalot. Ada Aaron Wan-Bissaka di sana. Apakah kita akan merekrut pemain baru lagi di sebelah kanan? Itu juga sebuah kemungkinan. Tapi paling tidak untuk memberikan persaingan di lini kanan, untuk menjaga kedalaman skuad lagi di bek kanan, Diogo Dalot dipertahankan. Phil Jones ini sebenarnya pemain yang kalau menurut gue ringan amatiran ya, pemain yang ideal untuk menjaga kedalaman skuad. Artinya secara kemampuan, paling tidak yang diperlihatkan musim ini ketika dia tampil sekali atau 2 kali gue lupa, ya dia punya kemampuannya bagus begitu ya. Dan dia ini kan bukan tipe orang atau pemain yang, kalau yang gue baca dari berita, yang suka merengek untuk diberikan kesempatan bermain. Dia sosok yang profesional. Salah satu pemain senior yang ada di Manchester United saat ini. Dia tahu klub, artinya ya, tahu culture, filosofi dan lain-lain. Dan dia tidak neko-neko, tidak ribet. Jadi ya menurut gue bisa dipertahankan sih untuk menjaga kedalaman skuad, rotasi. Tentu saja diasumsikan dari kabar yang ada kan kita tidak akan membeli salah satu bukan prioritas ya lini belakang ini. Jadi menurut gue ya untuk menjaga kedalaman skuad ya mungkin Phil Jones bisa dipertahankan. Memang betul nanti kita ada Teden Mengi yang mungkin bisa datang atau Axel Tuanzebe yang kalau mereka datang yang tentu saja harus ada yang keluar. Mungkin Phil Jones bisa jadi dipertimbangkan untuk yang keluar. Tapi kalau seandainya kan Teden Mengi akan dipinjamkan lagi atau Axel Tuanzebe pun juga demikian, ya menurut gue Phil Jones bisa dipertahankan karena dia low maintenance nih, nggak ribet nih untuk memiliki Phil Jones di dalam tim untuk menjaga kedalaman skuad. Terakhir Tom Heaton, menurut gue dipertahankan. Tom Heaton, David De Gea dipertahankan. Dean Henderson asumsi gue akan lepas, baik itu secara pinjaman ataupun bahkan secara permanen. Kita butuh penjaga gawang yang memiliki pengalaman,
tapi tidak ribet juga ya. Artinya tidak menuntut untuk jadi ditampilkan memberi pressure terhadap pelatih untuk itu tadi ya, gue pengen main. Artinya nggak bikin pusing pelatih lah. Dan menurut gue sosok Tom Heaton ada di sana, jadi menurut gue dipertahankan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ini soal masalah pemain Manchester United yang kontraknya akan habis di musim ini dan juga musim depan. Kalau teman-teman ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Berbeda nggak masalah, pendapat beda nggak masalah, asal disampaikan dengan sopan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.